Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi dengan NBA Nongkrong Bareng Arsitek Plus Pekanbaru yang kali ini di bulan Februari. Kita kedatangan eh, tamu narasumber Bang Gandhi Taiba. Presentasi karyanya sebuah rumah tinggal yang disebut dengan BL House dari Studio Raset. Sebelum kita masuk ke dalam acara kali ini, acara presentasi karya dari Bang Gandhi, kita ada tata tertib dari NBA Plus. Yang pertama itu ID peserta dalam NBA Plus ini harus menggunakan nama asli. Jadi nggak boleh menggunakan nama-nama eh, yang berbentuk angka atau nama-nama sebuah perusahaan, tapi dengan menggunakan nama asli. Yang kedua, peserta yang mendapatkan akses NBA Plus harus berpakaian dan berperilaku sopan saat acara dilaksanakan. Yang ketiga, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara selama proses NBA Plus berlangsung. Bila memungkinkan menyalakan video, silakan. Yang keempat, peserta yang mengikuti NBA Plus dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nanti, jika ada pertanyaannya di sesi tanya jawab, sudah masuk sesi tanya jawab, penonton boleh bertanya melalui chat. Nanti saya sebagai moderator akan menyampaikan pertanyaan itu kepada Bang Gandhi. Contoh kalimat tanyanya seperti ini. Misalnya tanya, Weldy, apakah? Misalnya apakahnya itu pertanyaannya seperti apa. Next. Kita masuk ke jadwal acara NBA Plus kali ini. Di pukul 16.00 sampai 16.30 itu registrasi ya yang sudah kita lewati tadi. 16.30 sampai 16.35 itu pembukaan sendiri oleh MC tadi, pembacaan tata tertib dan perkenalan langsung. 16.35 16.35 sampai 16.45 pembukaan. 16.45 sampai 17.15 presentasi karya oleh Bang Gandhi Taiba. Dan 17.15 sampai 17.20 foto bersama sesi pertama. Kita mengadakan foto bersama ini ada dua sesi. Yang pertama itu setelah Bang Gandhi presentasi, yang kedua itu di akhir setelah tanya jawab selesai dan kesimpulan selesai, penutupan acara selesai, dan di akhir nanti kita tutup dengan foto bersama yang sesi kedua. Oke, Bang Gandhi ini merupakan seorang arsitek ya, dari studionya sendiri itu Raset. Bang Gandhi lahir di Dumai 22 Oktober tahun 1988. Bang Gandhi sudah menikah. Bang Gandhi sendiri melakukan pernah sekolah di SMA Negeri 8 Pekanbaru di tahun 2003 sampai 2006. Di tahun 2006 sampai 2011, Bang Gandhi melanjutkan pendidikan S1 di Pajajaran University atau Universitas Pajajaran dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Di 2019 sampai 2016, Bang Gandhi sendiri melanjutkan S2-nya di Riau, yaitu arsitektur. Pengalaman kerja Bang Gandhi di tahun 2010, Bang Gandhi pernah menjadi internship Junior Public Relation at Trans 7 Transcorp, Mampang, Jakarta. Di 2011 sampai 2014, Bang Gandhi pernah bekerja di Graphic Art Riau University Education Development Center, Pekanbaru, Riau. Di tahun 2013, Bang Gandhi pernah menjadi fotografer at Sahara Kreatif Indonesia for Kobexindo Tractors Mining, Indonesia Expo dan Jexpo Kemayoran, Jakarta. 2013 sampai sekarang, Bang Gandhi salah satu pengurus nongkrong bareng arsitek Pekanbaru. Di 2014, Bang Gandhi melakukan internship Junior Arsitek at Paramet Arsitektur di Bintaro, Jakarta. Di 2015 sampai 2017, Bang Gandhi mendirikan studionya sendiri, yaitu pemilik Atelier ID Arsitektur Forum Pekanbaru, Riau. 2016, Bang Gandhi pernah mengikuti Publicity and Facilitator for Class Inspirasi 4 Pekanbaru. 2017 sampai sekarang Bang Gandhi mendirikan Raset Arsitektur, yaitu punya Bang Gandhi sendiri. Dan 2018, Bang Gandhi pernah mengikuti fasilitator kelas inspirasi kelima di Pekanbaru. Oke, itu merupakan
CV dari Bang Gandhi ya. Tanpa memperbanyak lagi, kita langsung saja menyapa Bang Gandhi terlebih dahulu. Bang Gandhi, silakan menyalakan suaranya Bang Gandhi. Ya. Selamat sore Bang Gandhi. Sore. Rame ya? Alhamdulillah Bang Gandhi. Untuk pertama-tama ini nggak apa-apa lah. Bang Gandhi Biasanya juga cuma bertiga soalnya. sedang sibuk apa sekarang? Apa? Bang Gandhi sedang sibuk apa sekarang nih? Boleh cerita sedikit nggak? Sibuknya ya masih di studio aja sih. Karena kebetulan di bulan ini tuh ngelanjutin karena dampak COVID yang lalu itu, jadi ada beberapa proyek yang sudah mulai lagi, ya itulah. Jadi kita mulai lagi. Paling itu aja sih. Ya dikejar-kejar deadline lah, biasalah. Oke lah Bang, tanpa memperpanjang waktu lagi karena waktu sudah mulai masuk Bang. Kita langsung saja Bang ke presentasi karya yang BL host tadi. Oke, boleh sesin ya? Boleh Bang, silakan Bang. Ini masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Masuk Bang, masuk Bang. Masuk ya Oke. presentasinya? Halo semuanya, kenalin saya Gandhi. Sejak 2017, sebenarnya sebelum itu sih saya sudah mulai merintis. Kalau dulu sih belum biro perencanaan ya, belum biro konsultan. Tapi bareng teman-teman kita bikin forum arsitektur, di mana adik-adik yang masih kuliah itu sebenarnya boleh join, boleh gabung. Mereka boleh mengutarakan isi hati mereka, bagaimana selama mereka menempuh pendidikan di arsitektur. Terus kalau mau tanya-tanya tentang masalah arsitektur itu sendiri, bagaimana perkembangannya seperti apa. Terus kalau kan biasalah kalau di kampus dan di dunia nyatanya kan kadang banyak berbeda ya. Nah, jadi kita bikin forum itu sebenarnya untuk menjembatani itu. Nah, kemudian ke sini-sini karena memang akhirnya disibukkan dengan beberapa proyek, akhirnya forum itu pun tenggelam sendiri. Terus saya memberanikan diri untuk membuat biro sendiri yang saya kasih nama Studio Rai atau Rashid Arsitektur Indonesia. Nah, ini adalah salah satu proyek yang menurut saya salah satu yang seru sih dari beberapa proyek lainnya. Sebenarnya banyak sih yang seru, cuman ini serunya lain karena kliennya adalah sepasang suami istri yang punya satu orang anak. Mereka punya lahan, tapi di lahan itu mereka pengennya nggak cuman keluarga kecil mereka yang ada. Mereka ingin ajak orang tua dari kedua belah pihaknya juga mau diajak untuk tinggal di sini gitu. Nah, kenapa namanya BL House? Itu karena ya yang punya itu namanya Bam dan Laura. Kebetulan Bam dan Laura ini teman saya waktu saya SMP, ya SMP kalau nggak salah. Ya SMP. Apa ya? Nah, lokasinya sendiri di Pekanbaru, tepatnya itu saya lupa nama jalannya, di belakang Yamaha School tuh apa ya namanya ya, saya lupa. Masuk Taman Sari, cuman ada jalannya lagi sih masuk ke dalam tuh. Nah, kebetulan waktu itu nih tahun 2020, tahun lalu proyeknya itu yang in charge di proyek kali ini itu Gia, Faudia Agiasti. Nah, sebentar ya. Si BL House ini sendiri itu karena si keluarga kecil ini pengen ngajak orang tuanya untuk tinggal di sini juga. Jadi
kita kasih pilihan sebenarnya mau satu bangunan saja dengan kamar-kamar yang terpisah, atau memang bangunannya mau dipisah. Akhirnya kita sampai ke kesepakatan bahwa oke, kayaknya memang harus dipisah bangunannya untuk menjaga privasi masing-masing gitu. Tapi tetap ada satu ruang komunal di mana semua keluarga itu bisa bergabung, bisa nyantai-nyantai bareng, bisa berkumpul-kumpul, ya gitulah. Jadi mereka sebenarnya ada 3 keluarga, tapi dalam keseharian ini tidak dipungkiri mereka harus selalu bertemu gitu. Apalagi orang tuanya ya, yang satu orang tuanya memang, sebenarnya kedua-duanya masih bekerja, tapi karena sudah senior mungkin kerjanya nggak banyak gitu, jadi mungkin setengah hari udah pulang ke rumah gitu. Jadi memang waktu di rumahnya bisa lebih banyak gitu ya. Nah akhirnya kesimpulannya adalah kita mau bikin rumah, tapi kita bikin dengan bangunan-bangunan yang berbeda. Akhirnya ya kita bagi rumah ini dengan satu bangunan utama dan 2 pavilion yang masing-masing ya untuk keluarga, orang tua masing-masing kayak gitu. Sebenarnya konsepnya sih dari kliennya pengennya yang modern aja, yang ya looks sekarang yang pengennya kisi-kisi kayu, terus looks-nya clean, putih, cuma 2 warna sama abu-abu gitu. Dan kebetulan masuk banget di apa ya, di idealismenya kita bahwa rumah tuh kita tuh biasanya emang kalau ngedesain rumah ya kalau nggak abu-abu putih gitu. Akhirnya ya udah klop aja sama kliennya. Sebentar ya. Nah, sebenarnya kalau untuk luasan sendiri, luasan totalnya itu kalau cuma bangunannya aja itu sekitar 230 meter persegi. Tapi fasilitasnya sebenarnya lumayan banyak sih, karena ini kan ada 3 bangunan. Jadi sirkulasinya pun cukup banyak. Terus ada tambahan satu di paling belakang itu kita kasih swimming pool, kolam renang gitu. Jadi tempat berkumpulnya ya di belakang situ. Dan kita bikin ruang keluarganya itu memang terbuka, jadi memang view-nya ke sekeliling arahnya. Nah, ini transformasi bentuknya. Sebenarnya lahannya itu agak absurd sih, nggak kotak begitu aja. Cuman sebenarnya itu lahannya itu sekitar 600 lebih lah, 600 meter persegi lebih. Cuman ya karena budgetnya nggak cukup untuk membangun semuanya, akhirnya kepikiran bangun 2/3-nya aja deh, tapi dimaksimalin gitu. Akhirnya ya udah kita ambil 2/3 lahannya, 1/3 lahannya masih tanah terbuka. Nah ini formasi bentuknya seperti ini. Jadi tadinya kan kita idenya satu rumah aja bareng-bareng. Akhirnya setelah disepakati bahwa ya udah dipisah aja, akhirnya kita bagi 3. Satunya untuk orang tua yang wanita, perempuan, satu lagi untuk orang tuanya yang laki-laki. Yang di tengah-tengah ini rumah utamanya. Terus akhirnya kita butuh ruang penghubung di antara ketiga bangunan ini supaya mereka bisa berkumpul. Akhirnya di bagian belakang kita beri kolam renang karena memang kesepakatan dari ownernya pengen ada kolam renang untuk ya karena anaknya masih kecil dan suka berenang, terus orang tuanya juga suka berenang, ya udah kita satuin aja deh karena sama-sama suka berenang, ya udah kita adain kolam renang walaupun nggak besar sebenarnya. Terus penambahan di depan ini sebenarnya lebih kepada kamar utama dan tambahan untuk ruang tamu. Terus karena side-nya yang sebelah sini itu miring seperti ini, akhirnya yang si pavilion yang punya orang tua yang satunya itu dimiringin sesuai dengan side-nya.
Nah, kira-kira tampak depannya seperti ini nih. Pavilionnya kiri kanan, di tengahnya itu rumah utamanya. Dan memang apa ya? Dan memang kebetulan klien dan kita menyepakati bahwa udahlah nggak usah pakai pagar gitu. Biar aja expose dinding apa ya, expose ya udah bentuk bangunannya kelihatan aja gitu, nggak usah dipagerin. Jadi itu kenapa pagarnya cuma pendek sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 40, paling tinggi 60 cm deh, yang sebelah kanannya itu. Nah ini kalau dari atas depan, nah ini masih luas banget ini tanah sampingnya ini, masih tanah mereka. Nah ini kalau dari belakang, nah ini ada swimming poolnya. Nah ini denahnya. Untuk sirkulasinya sendiri sebenarnya kita bagi akses untuk semua yang ada di dalam rumah ini, yang menggunakan rumah ini. Akses ke kiri untuk pavilion yang sebelah kiri, akses ke kanan untuk pavilion sebelah kanan. Tapi kalau mau dari tengah semuanya juga bisa. Jadi masuk ke tengah, ini pun bisa dibuka gitu, bisa lewat samping gitu. Rumah utamanya sendiri itu ruang tamunya tuh memang cukup kecil sih. Jadi karena mereka juga katanya kalau terima tamu juga biasanya yang sering datang ke rumah ya keluarga-keluarga aja. Jadi ya udah, kalau memang tamunya keluarga ya udah masuk aja ke ruang keluarga gitu. Nah makanya ini akhirnya kita buka semua. Itu pun kita bikin jendelanya pivot dan bisa digeser semua, termasuk yang ini, bagian ini. Jadi view-nya pun memang kaca gitu. Jadi view-nya ke segala arah. Sebenarnya pengecualian sih untuk pavilion yang sebelah kiri ini. Ini memang sengaja sebenarnya dibikin kesannya agak tertutup gitu. Karena memang pengennya begitu gitu. Nggak apa-apa agak tertutup aja, tapi dikasih akses ya gitu. Oke, kira kasih akses. Ini jadi dapur kotor ini sebagai akses penghubung antara si pavilion ini dan rumah utamanya. Kemudian, nah karena bangunnya itu cuma 2/3 dari lahan dan kebutuhan ruangnya itu sebenarnya cukup banyak sebenarnya. Nah, akhirnya kita split aja level lantainya gitu. Kita split levelnya itu ada di kamar tidur anaknya. Jadi ini kalau masuk ke ruang keluarganya, ini ada 2 tangga, satu turun, satu naik. Jadi yang turun ini ke kamar anak yang pertama, yang naik ini ke kamar anak yang kedua di atasnya. Yang ini turun ke kamar anak satu, yang ini naik ke kamar anak yang kedua ke sini. Nah, ini naik ke kamar anak yang kedua di atasnya. Nah, terus untuk akses laundry, terus kamar tidur ART dan tambahan WC-nya itu melalui akses belakang semuanya. Jadi kalau ART-nya kalau ART-nya datang tuh dia masuk sini lewat lorong yang ini, terus dia naik dari sini. Udah aksesnya cuma itu doang. Jadi kalau dia mau masak ya turun di sini, dia masuk ke dapur sini gitu. Ini lantai 2 tadi. Nah ini untuk potongannya. Jadi ini di split lantainya, satunya turun, satunya naik gitu. Dan kita bisa dapetin plafonnya di 6,4 di ruang keluarga. Jadi sirkulasi udaranya oke lah, karena semua pintunya juga kebuka. Ya, kita let the wind in and let the day out gitu. Nah ini potongan di bagian belakang. Nah jadi inilah akses si ART tadi naik ke atas. Terus bahkan terus kalau mau ke dapur ya udah lewat sini aja, lewat lorong yang itu. Nah ini kamar orang tuanya.
tambahan di paling belakang itu gudang. Nah, sebenarnya ini setelah kita pindah nih, baru pindah di bulan Januari. Akhirnya kita pindah ke Panam. Tadinya kalau di beberapa desain, kalau ada klien yang nggak minta gudang, itu selalu kita adain gudang. Karena menurut kita gudang itu sangat penting gitu. Misalnya beli sesuatu yang ukurannya besar kan punya kardus yang gede juga gitu. Nah itu mau disimpan kemana? Kecuali memang ownernya ya udah kalau gua beli nih kardusnya gua buang aja. Nah kecuali ownernya gitu ya. Atau misalnya barang-barang yang sofa lama mau diganti sofa baru belum kejual, nah itu masuknya ke gudang. Nah akhirnya ya udah kita butuh gudang di mana taruhnya udah paling belakang. Gitu. Terus, nah ini kita punya plafon yang cukup tinggi, 6,4. Nah ini pintu anak yang di bawah, pintu kamar anak di bawah, ini pintu kamar anak yang di atas. Jadi ya memang tangganya ya memang cuman sebesar ini 85 cm sih cuman. Jadi cuma satu orang aja bisa naik turun gitu. Karena memang aksesnya cuma ke kamar doang. Terus ini pintu ke dapur kotornya. Ini dapur bersihnya, pintu dapur kotornya di dalam sana. Dapurnya juga ada 2 sih. Karena dapur bersihnya itu langsung bersinggungan dengan ruang keluarga dan ruang makan. Jadi sebenarnya fungsinya untuk serving doang sih. Sama ya cuci-cuci dikit lah, cuci-cuci cantik aja di situ. Fungsinya fungsi estetis, ya fungsi estetis doang sih sebenarnya. Nah ini untuk renderan bagian depannya cukup untuk 2 mobil dan motor. Motor sebenarnya 2 cukup sih, itu karena gambarnya Harley bisa cuma cukup 1. Nah ini bagian depannya cukup luas sih sebenarnya. Nah ini tanahnya di sampingnya itu sebenarnya masih cukup luas. Rencananya sih bakal berladang apa sih? Kayak tanam jambu gitu. Jadi rencananya mau tanam tanaman yang menghasilkan gitu. Fasadnya ya cuman fasad kayu doang, di duko clear gitu. Nah ini lorong yang bagian arah belakang yang ke pavilion sebelah kiri. Terus finishnya juga cuman polish konkret doang. Aksennya ya dikasih lampu dinding. Ini deck yang di halaman yang arah pavilion dan arah ke belakang. Ini arah ke dapur kotor. Ke belakang ini kolam renang. Nah, sebesar inilah kira-kira ruang tamunya. Jadi kalau tamu datang yang memang bukan keluarga, bukan sanak saudara, ya cuman duduknya sepit-sepitan gini, biar cepet pulang. Nah, terus WC-nya juga dibikin di dekat situ, tapi kita kamuflase, jadi kita dinding begini. Jadi si tamu kalau mau ke WC ya melipirnya cuma ke samping doang. Kalau nggak kenal. Kalau kenal ya WC-nya di dalam aja, ada WC di dalam. Ini untuk ruang keluarga, ruang makan, dan dapur bersihnya. Dapur bersihnya, ini ruang keluarganya, ini ruang makannya. Terus view-nya ya ke belakang nih semua ada kolam renangnya, terus lihat bisa ke pavilion ke sebelahnya. Ini ruang keluarga, ini tangga naik ke atas ke kamar anak yang di atas. Terus ini kita fungsikan juga sebagai storage di bawah tangganya. Ini view-nya ke pavilion yang sebelah kanan. Nah, ini view dari dapur bersih ke ruang keluarga, ruang makan. Sebenarnya kita nggak pengen sih ini ada kolom yang ini. Mungkin nanti kalau waktu pembangunan kita bakal owner sih, saya bakal desa owner untuk
nge-hire sipil untuk ngilangin si kolom itu sih. Gimana caranya si kolomnya bisa hilang gitu. Nah, terus yang bagian depan ini ruang tamu. Nah, pintu inilah pintu kamar utama. Ke atas ini kamar anak, ke bawahnya ada kamar anak juga. Ini masih view yang, ini ruangan yang sama tapi view yang berbeda. Ini juga. Nah, ini dapur kotornya. Jadi dibikin ala-ala Europe gitu ya. Karena yang masak itu bisa jadi banyak gitu. Si ibu mertua dan ibunya sendiri bisa masak bareng di sini gitu. Kalau lagi ada acara apa, jadi memang dibikin memang dapurnya gede gitu. Ini juga ruangan yang sama dengan view yang beda. Dibikin kitchen ala-ala apa ya? Ala-ala YouTuber inilah, chef YouTuber itulah. Nah, terus ini kamar utamanya. Nah, kamar utamanya ini karena suaminya itu adalah ahli IT, jadi dia pengen ada ruang kerjanya lah di kamarnya. Akhirnya ya udah kita satuin aja backdrop, namanya lemari baju, terus lemari sepatu, lemari tas-tas. Nah, kita satuin sama meja kerjanya gitu. Dan ini sebenarnya ada kaca itu bisa view ke belakang sih, view ke pavilion yang sebelah kanan. Ke depan juga ada kaca untuk lihat akses dari depannya. Nah, ini desktopnya. Jadi memang ini area bekerjanya. Terus dibikin ada rak-rak untuk rak-rak bukunya, terus sengaja dibikin kaca biar kelihatan buku-bukunya yang nggak kebaca biar dibaca gitu. Ini untuk lemarinya. Lemarinya juga didesain sih. Jadi baju, tas-tas, tapi kan ada tas-tas terus ada tempat sepatunya gitu. Nah, ini jadi aksesnya itu ini masih lemari. Jadi masuk ke sana itu ke toiletnya, ke sini itu ke ruang tidurnya. Terus dikasih background buat TV. Nah, si kaca ini itu untuk akses, melihat akses sih sebenarnya. Sebenarnya lebih ke apa ya? Kalau ownernya sendiri pengennya setiap akses itu bisa dilihat gitu. Karena orang tuanya itu kebetulan udah sepuh. Jadi biar apa ya? Biar bisa monitoring lah gitu. In case ada sesuatu yang nggak diinginkan tuh kelihatan gitu kalau berada di akses yang kita dilewati mereka gitu. Terus ini view ke TV. Nah, ini view dari pavilion yang sebelah kanan. View-nya ya udah ke ruang keluarga dan pool. Ini dari poolnya. Nah, sebenarnya di pavilion itu sendiri sebenarnya isinya itu cukup kompleks sih. Jadi ada ruang tidur, WC, dan kebutuhan orang tua itu sendiri pengennya ada kitchennya walaupun kecil nggak apa-apa. Jadi kalau mereka pengen masak sendiri, ya udah masak sendiri aja di pavilion mereka masing-masing gitu. Nah kayak gini. Jadi masuk ketemu ketemu kitchen kecil. Sebenarnya ini kecil sih. Terus masuk ke pintu ini itu udah WC dan kamar, udah itu aja sih pavilion isinya. Ini yang sama. Nah ini pintu yang tadi itu aksesnya ke arah sini. Dan si kamar ini view-nya
view-nya ke kolam renang. Nah, gini. View-nya ke kolam renang. Khusus yang ini memang orang tuanya nggak apa-apa lah, ini ya anak-anak. Tapi yang satunya emang agak tertutup, jadi ya udah. Tapi pengen bareng juga ya udah begitu deh. Itu memang dibikin aksesnya tertutup, tapi memang dikasih akses juga. Tapi memang tidak seterbuka ini, bisa view-nya ke semua bangunan gitu. Selesai. Gitu deh. Baik, sangat menarik nih presentasi dari Bang Gandhi Taiba. Oke, Bang Gandhi, terima kasih telah mempresentasikan karyanya BL House ya. Buat teman-teman semua, bagi yang mau tanya, silakan tanya dengan cara tanya _weldy_ apakah. Itu salah satu contoh tanyanya ya. Oke, Bang Gandhi. Ya. Sebelum penonton mau bertanya, saya mau bertanya dulu nih, Bang. Boleh. Ini kan tadi Abang bercerita bahwa rumah BL House ini kan teman dekat Bang Gandhi sendiri kan, salah satu teman SMP tadi katanya. Ya. Kita kebanyakan Bang sebagai arsitek itu kan banyak tuh teman-teman kita yang ngomong gini, harga temen ya. Apakah Abang termasuk salah satu mendapatkannya Bang atau gimana Bang? Ceritain dulu boleh nggak Bang? Kebetulan kalau yang teman satu ini sudah ngerti sih, harga teman tuh harusnya harga di atas harga pasaran. Harga di atas pasaran atau ya. Harga di bawah pasaran nggak kalau harga temen nih biasanya? Harganya tetap di atas harga pasaran, cuman cicilannya yang banyak gitu. Cicilannya yang banyak. Oke, ini ada pertanyaan Bang dari Bang Musni Sohana nih. Musni nggak usah nanya lah. Oh, ini dia nanya nih Bang. Oke Bang, ini pertanyaan. Apa pertanyaannya? Nih, konsep awal dari siapa dan berapa lama klien deal dengan desain yang telah ditawarkan arsiteknya? Atau ditawarkan oleh abangnya? Konsep awalnya dari kita sih konsepnya. Cuman seiring berjalannya waktu, akhirnya konsep itu blend sendiri sama kliennya. Karena dari awal kan mereka kasih brief nih, kita pengen ruangan apa aja dengan bentuk yang seperti apa gitu. Bentukan tapak bangunan ya maksudnya ya. Misalnya pengennya yang klasik kah atau yang modern kah. Nah itu sudah di brief dulu dari awal ketika mereka kasih project ini. Nah ketika kita, sebenarnya ini revisi ke berapa ya? Mungkin ini revisi ke-5 gitu, kalau nggak salah. Setelah studi masa, akhirnya ini oke, kita maju dengan bentuk yang seperti ini gitu. Tapi tetap sudah dikunci dulu konsepnya, si klien maunya apa, kita deliver dengan bentuk yang seperti apa gitu. Setelah revisi ke-5 itu, apakah klien langsung deal atau gimana Bang? Atau ada perubahan lagi? Enak sih, jadi nggak banyak revisi yang major gitu, nggak banyak sih. Jadi paling cuman ini kayaknya atapnya agak lebaran dikit, kayaknya oke gitu. Karena isu-isu ya tropikal lah, misalnya kayak hujan segala macam kan. Kalau dulu malah sebenarnya atapnya itu cuman selisih 40 cm doang dari dinding. Jadi memang bentuknya tuh ala Europe, ya Belanda Europe gitulah. Jadi memang piri-pirinya kecil. Tapi ini mereka pengennya agak gedein aja, biar agak nutupin nutupin kan banyak lorong-lorong tuh, nutupin lorong, terus nggak terlalu tempias gitu-gitu sih. Nggak banyak, kalau dibilang nggak banyak sebenarnya banyak sih, cuman nggak yang esensial gitu, nggak yang sampai merubah desain dari kitanya sendiri gitu. Oke, terima kasih Bang Gandhi telah menjawab pertanyaan dari Bang Musni. Bang Musni gimana Bang? Apakah sudah terjawab belum? Oke, onin aja Bang, nggak apa-apa Bang. Lagi puasa deh tuh kayaknya. Oke, makasih Bang Musni atas pertanyaannya.
Ini ada pertanyaan kedua dari Bang Fadel Zahabi. Ada Yap. dua pertanyaan nih Bang Gandhi dari Bang Fadel. Boleh, Pertanyaan boleh. pertama dulu ya kali ya. Ya. Pertanyaan pertama, ruang terbuka pada sisi kiri dari denah, apakah ada direncanakan untuk perancangan berikutnya atau untuk sekarang masih dibiarkan kosong? Itu yang pertama ya. Sebenarnya memang jadi gini, di tanah ini itu punyanya orang tua dari pihak istri nih. Nah, dari pihak istri ini punya 2 orang anak. Dia 2 bersaudara gitu. Sebenarnya si lahan ini tuh mau dibagi 2 tadinya. Hmm. Kemudian setelah negosiasi antar keluarga mereka, akhirnya ya udah si lahan ini kita pakai, tapi kan nggak mungkin untuk membangun semuanya gitu, karena budget mereka juga nggak ada untuk membangun semuanya. Akhirnya disetujui. Sebenarnya rumah ini juga yang didesain ini sebenarnya rumah tumbuh juga sih, nggak blek langsung jadi gitu. Tapi ada bagian-bagian yang oke, si pavilion nanti dulu, rumah utama dulu, karena orang tuanya masih punya rumah masing-masing kan. Pavilion nanti dulu, rumah utama dulu. Nanti begitu budgetnya udah ada, kita bikin pavilionnya, orang tuanya baru masuk kayak gitu. Tapi desain ini adalah desain final untuk satu site. Dan di tempat yang di lahan lainnya yang kosong itu, nah mereka memang berkeinginan untuk udahlah kita tanam aja tanaman yang menghasilkan kayak jambu, apa namanya, rambutan gitu-gitu deh. Pokoknya tanaman buah-buahan yang memang menghasilkan kayak gitu sih. Oke. Itu pertanyaan pertama dari Bang Fadel, Bang. Pertanyaan kedua, dengan rumah yang berkesan terpisah, berarti orang-orang rumah mengunci pintunya masing-masing. Bukankah itu kurang efisien? Dari segi kepemilikan rumah yang lebih baik mengunci pintu satu saja yang utama, tapi mengamankan seluruh ruang, daripada mengunci tiap-tiap kamar. Karena bila seluruh keluarga berkumpul di rumah utama, berarti harus mengunci pintu terlebih dahulu yang dekat lorong. Iya betul. Karena memang di site ini ada 3 keluarga gitu. Jadi memang idenya adalah untuk membiarkan setiap keluarga merasa ada di rumah mereka sendiri. Sebenarnya itu sih idenya ya, pertama. Yang kedua adalah mereka memang di rumah mereka sendiri, tapi mereka bisa berkumpul bersama gitu. Jadi itu kenapa akhirnya kita pisah, bangunan-bangunannya kita pisah. Itu juga mengakibatkan kunci pintunya ya masing-masing akhirnya. Kalau mau keluar masuk ya pegang kunci masing-masing gitu. Gitu sih. Oke, itu jawaban dari Bang Gandhi, Bang Fadel. Apakah Bang Fadel sudah terjawab? Mungkin Bang Fadel atau ada pertanyaan lagi? Oke, Bang Fadel sudah menjempolkan tangannya. Malu-malu semuanya ya penonton di sini yang nggak mau on mic. Ya, nggak apa-apa Fadel. Yang harusnya tadi hening itu setelah waktu Bang Gandhi itu presentasi itu kita harus hening, tapi kalau sudah tanya jawab ini kita boleh kok on mic, tapi hanya saya yang menentukan yang mana yang boleh on mic, yang itu yang orang banyak bertanya gitu. Nggak ada mic, cuman kamera. Oke Bang Fadel, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jawabannya tadi itu dapat disimpulkan bahwa rumah ini bisa saja yang di lahan sebelah kiri ini bisa saja menjadi bangunan ya Bang Gandhi ya, atau mungkin jadi perkebunan pohon yang menghasilkan buah ya Bang ya. Ya sebenarnya ide kalau dari ownernya sih idenya ya buat tanam-tanaman aja sih. Oh, buat teman-teman. Nggak tahu sekian waktu yang akan datang mungkin mau bikin kayak ruko buat komersil lainnya lah gitu ya mungkin. Oke. Oke, kepada teman-teman yang lain apakah ingin bertanya? Mungkin kita sapa dulu nih Bang Baruna Wijaya mungkin. Aduh, ini ada Pak Dedi nih, Pak Dedi Ariandi, Pak. Mungkin mau mengaktifkan video, Pak, atau suara, Pak. Pak Dedi, selamat Oh, sore, Pak Dedi. kritik dan saran dipersilahkan. Mau kritik mungkin Pak Dedi Ariandi.
Ada Kardiansyah, ada Bang Habibul Fikri juga nih. Bang Habibul mungkin mau bertanya, Bang. Ada Kak Novi juga. Ada Kak Adelia Febrianti. Halo, selamat sore. Pada malu-malu ya. Ini ada pertanyaan menariknya dari Pak Parlin nih. Menggandi. Ya, apa tuh? Saja langsung ya. Dari Pak Boleh, Parlin. boleh. Itu rumah ada dua orang tua laki-laki dan perempuan. Mau tanya, itu para mertuanya akur kan? Kebetulan yang satu tinggal orang tua yang perempuan aja. Yang satu tuh masih sepasang sih. Jadi, tapi insya Allah akur. Insya Allah Makanya akur. kalau nggak akur juga anak-anaknya gue mikir juga kali ya. Ini orang tua gue satuin di sini bakal jadi akur apa enggak sih? Mungkin kayak gitu Iya, kali. masalahnya bang. Ini ada pertanyaan lagi nggak? Pak Dedi mana nih Pak Dedi? Pak Dedi Ariandi. Atau mungkin Pak Dedi lagi di luar ya? Jadi nggak bisa ikutan mengaktifkan kamera mungkin. Kardiansa mau bertanya Kardi? Saya aja deh yang nanya sama Bang Parlin. Yang bertanya gimana? Nggak, ini saya tanya beneran nih. Oh ya, boleh boleh bang, lanjut dong. Jadi waktu itu saya pernah ngobrol gitu sama kliennya ya. Kalau uh, kalau saya nih, saya punya orang tua, kayaknya saya kasih rumah yang lebih gede daripada rumah saya gitu. Kalau kayak gini kan kesannya rumahnya itu orang tuanya yang kecil, terus kitanya punya rumah yang gede gitu kan ya. Iya pak. Nah, kalau menurut Bang Barlin tuh gimana Bang? Wah, jangan loh. Orang tua itu adalah segalanya. Apa? Enggak sih, ini tertarik tadi nanya itu sebenarnya ini apa namanya kan? Apakah di awal si ibu-ibu ini juga diajak ganti presentasi ke orang tuanya juga gitu kan? Karena kan mereka yang juga akan juga ada tinggal di situ kan beberapa gitu kan. Karena suami istri aja klien kita tuh itu udah ada dua kepala tuh yang mesti kita akomodir. Ditambah lagi orang tua kan, nambah lagi tuh. Nah, maksud saya tuh itu cukup hebat sih, bisa berapa bulan kan proses desain kan sampai ke lama banget ini. Berapa ya? 6 bulan kali ada. dan 6 bulan ya. Tapi ini pun sebenarnya belum final banget sih ini. Tapi udah dikunci sih. Oke. Tapi kan si orang tua apakah diajak diskusi kan, orang tua mereka diajak biasanya kan gitu. Kalau Gandhi pribadi sih nggak langsung ngajak diskusi sih Pak, tapi diskusinya melalui merekanya. Tapi Gandhi untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu udah saya lontarkan ke mereka. Apakah cukup dengan luasan yang seperti ini? Apakah cukup ruang-ruang yang hanya dapur, WC dan kamar tidur gitu? Kalau menurut ya sebenarnya kalau ya saya lah ya, ibarat misalnya saya sudah menjadi tua dengan umur sekian puluh tahun itu, mungkin ya saya bakal merelakan aja hidup saya dengan anak saya yang saya cukup kok tidur dan dikasih WC dan dapur sendiri kayaknya cukup sih ya gitu. Mungkin orang tuanya gitu juga kali ya, mungkin saya juga nggak tahu. Itu kan karena ya kalau ini statusnya rumahnya anaknya mungkin ya nggak masalah, ibunya kan ikut ya. Tapi kalau misalnya ini rumah keluarga besar gitu kan, mungkin masih juga meeting kali kan ya, ibu bapaknya gitu kan ya, si mertua juga gitu. Ya jadi sebenarnya tanpa pengetahuan Gandhi kami sudah menghadirkan ibu mertuanya. Oke, silakan join ibu. Halo ibu, halo. Oh, putus. Nggak jadi. Tapi itu sudah saya lontarkan sih, karena itu memang kan jadi apa ya, jadi pembahasan yang sangat penting sebenarnya, karena memang tadinya juga memisahkan si ruangan ini aja itu sangat riskan gitu. Tadinya itu bentuknya itu blok satu rumah, cuman dari anaknya pengen sirkulasinya berbeda gitu.
ya udah akhirnya udah bikin pavilion aja, orang tuanya setuju kok gitu. Kalau dari orang tua setuju gitu. Kalau dari fungsinya dan penghuninya sudah cukup cocok sih sebenarnya nggak masalah. Tapi apa namanya, yang takut kita kan nanti sudah didesain ternyata dia ini kan ternyata ya capek-capek ngedesain tapi ternyata ada brief yang ternyata belum masuk gitu kan. Ternyata ibunya pengennya ini, ibunya pengennya itu. Ya. Itu sih masukannya paling gitu aja, karena banyak apa yang akan tinggal, kayaknya segitu juga yang akan kita akomodir kan. Gitu. Itu lanjut dulu tuh, ada yang nanya tuh si Fadel. Ini kayaknya tadi dia nanya. Nah ini kayaknya mesti diluruskan sedikit sama Mbak Dandung. Gara-gara Dandung nih. Nah jadi Bang Gandhi ini dia S1-nya 2 kali sebenarnya, bukan S2. Iya kan ya? S1-nya 2 kali. S1-nya 2 kali. Gan, gimana Gan? Itu dulu kenapa sih kan bisa S2-nya, S1-nya 2 kali tuh, cerita dong. Itu ceritanya menarik sih. Jadi dari dulu tuh saya sebenarnya pengen jadi arsitek. Ya. Cuman Allah berkehendak lain. Jadi akhirnya ya biasalah dulu kalau zaman saya 2006 itu nggak tahu ya apakah sekarang masih seperti itu atau enggak ya. Kalau dulu saya SMA itu masih sampai kelas 3 juga belum tahu pengen jadi apa gitu. Kebanyakan orang seperti itu. Nggak tahu anak-anak sekarang kayak gitu apa enggak ya. Nah, ketika saya memang mau lulus itu saya udah bertekad banget untuk jadi arsitek. Udah membulatkan tekad banget untuk jadi arsitek, tapi ya biasalah kalau anak-anak, apalagi anak SMA 8 ya. Ini mohon maaf bukan mendiskreditkan yang lain. Biasanya anak SMA 8 itu kayaknya kurang oke gitu kalau aduh masuk Unri, aduh masuk mana gitu. Pengennya tuh masuk kalau nggak UI, masuknya UGM, ITB gitu. Nah sama, saya juga pengennya kayak gitu dulu. Karena ya teman-temannya juga prinsipnya kayak gitu. Akhirnya di ITB nggak terimanya waktu di ITENAS arsitektur. Cuman karena saya tahu itu dulu C, jadi saya nggak ambil. Belaga banget kan anak SMA 8, C aja nggak mau ngambil gitu akreditasinya kan. Terus ya udah, saya coba di Unpad, saya lulus di komunikasi, masuk di PR. Tapi selama 3 tahun kuliah, saya selalu nyoba SPMB, dulu namanya SPMB ya. Saya selalu nyoba SPMB untuk masuk arsitektur, tapi nggak pernah masuk gitu. Nggak apa ya, ya memang mungkin nggak rezekinya kali ya. Nah, saya lulus tahun 2000. Saya itu kompre tahun 2011 November. Sedangkan saya masuk arsitektur itu Agustus 2011. Jadi 1 semester sebelum saya kompre, nah itu saya kirim surat cinta ke orang tua saya. Jadi saya bilang, Bapak, Ibu, kalau saya lulus di komunikasi ini, saya nggak tahu mau jadi apa. Saya bilang kayak gitu, karena cita-cita saya jadi arsitek. Karena ini pandangan orang beda-beda ya. Saya selama kuliah di komunikasi, saya sendiri sebenarnya nggak tertarik sih di bidang media. Lebih-lebih kalau orang komunikasi bilang apa ya? Kalau bapaknya komunikasi itu ada quote-nya tuh bilang kalau communication is who says what in which channel with what effect gitu. Siapa ngomong apa lewat channel apa tuh efeknya dia pengennya gimana gitu. Jadi memang sebenarnya ya TV terus media-media lain ya itu sebenarnya dalam tanda kutip itu settingan untuk menyampaikan hal-hal yang mereka pengen sampaikan gitu. Ngerti nggak ya? Ya nggak apa-apa lah, nggak ngerti lah ya. Jadi saya kurang suka sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi saya agak terganggu ketika idealisme saya pengen jadi arsitek, tapi kok saya ada di dunia ini ya. Saya ada di dunia yang kayaknya saya nggak harusnya ada di sini gitu. Akhirnya ya udah, orang tua saya tuh bilang kalau sejak 2009 tuh di Unri
buka lu arsitek gitu. Lu kenapa nggak dari 2009 ngomongnya gitu. Saya udah mau lulus di 2011, 2009 ternyata di Unri udah buka arsitek dan itu nggak ada batasan umur gitu. Kalau SPMB kan ada batasan umur ya, maksimal 3 kali ikut, terus di tahun keempatnya itu udah nggak boleh ikut lagi gitu. Nah di Unri itu nggak ada batasan umur. Jadi waktu sebelum saya sidang kompre di Unpad, saya balik ke Pekanbaru untuk tes. Bapak-bapak yang ngetesnya aja bingung karena ijazah saya aja ijazah 2006 gitu. Kan harus bawa ijazah tuh. Ijazahnya dari kamu kenapa 2006 malah ikut lagi di sini? Ya gitulah Pak, gitu. Pengen jadi arsitek. Ya udah akhirnya qadarullah ya masuk akhirnya di Unpri gitu. Masuk Agustus, saya harus kompre dulu tapi November di Unpad. Terus wisuda di Januari di Unpad. Jadi saya bolak-balik Pekanbaru Bandung dulu untuk cuman menyelesaikan SIKOM saya, terus saya udah kuliah lagi di sini. Capek sih, capek memang. Tapi ya gimana, alhamdulillah tidak pernah menyesali apa yang sudah dilalui sih. Siap. Proses ya. Berarti Bang Gandhi ini sudah lumayan banyak ilmunya tentang komunikasi, ada juga dia satu di nambah lagi S1-nya arsitek, terus S2-nya nambah lagi. Belum ada S2. Tapi ada sih rencana S2 tahun depan sih insya Allah. Doakan ya, semoga jadi. Oh, oke. Terus dulu sih, waktu zaman saya kuliah di Unpad itu, saya nggak pernah main sama teman-teman saya di Unpad. Saya mainnya sama teman-teman saya yang SMA 8 juga yang di ITB, yang di arsitektur. Jadi itu kenapa memang setelah masuk Unpad pun saya masih berhasrat untuk pengen jadi arsitek gitu. Karena emang circle-nya memang teman-temannya kuliah arsitek gitu. Kayak Fahmi. Fahmi ada kan ya? Fahmi tahu tuh, saya dulu suka main di kosan dia tuh. Fahmi, Trisna. Mana nih Fahmi nih? Nggak ada ya? Dia ada sih Bang. Bang Fahmi, Trisna, terus siapa lagi ya? Ini dulu waktu saya kuliah di Unpad itu 3 tahun pertama saya mainnya sama teman-teman saya yang di arsitektur ITB dulu. Oke. Terima kasih pada Bang Gandhi yang telah menjelaskan ya. Tadi saya sempat nggak tahu juga kalau Bang Gandhi ini S1-nya 2 kali. Saya nggak tahu juga. Terima kasih kepada Bang Fadel yang telah bertanya. Terima kasih Bang Fadel Zahabi ya. Oke teman-teman semua, apakah ada pertanyaan lagi? Kita buka satu pertanyaan lagi untuk pameran karya pada tanggal 5 ini. Karena untuk teman-teman semua ketahui, kita di bulan Februari ini ada 4 pameris nantinya di tanggal 5, 12 dan 26 dan 20 berapa tadi ya? 26 tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19 dan tanggal 26. Untuk info selanjutnya nanti lihat aja, pantengin terus aja pokoknya IG-nya NBA PKU biar teman-teman semua tahu pemirsanya di tanggal ini apa aja, siapa aja ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak untuk pameran karya kali ini? Mungkin dari Bang Aruman Kagami nih baru bergabung nih kayaknya nih Bang Kagami. Bang Mus mau nanya nggak Bang Mus? Bang Mus? Bang Mus ini malu-malu pula. Biasanya banyak pertanyaan nih. Oh, satu lagi ya, mau nambahin boleh nggak? Oh, boleh Bang, boleh Bang. Project ini sebenarnya kredit buat salah satu arsitek in charge-nya ini si Gia, Faudia Giasti. Jadi waktu kita dapat project ini saya serahkan ke Gia dengan briefing yang sudah kita sepakati dengan owner. Jadi yang bantu saya untuk
mendesain ini si Gia. Jadi kredit juga buat si Gia. Termasuk renderannya juga renderan Gia ini. Top. Oke. Bang Gandhi, ini ada pertanyaan dari Pak Dedi yang kita tanya-tanya tadi. Pak Dedi sudah mau bertanya. Ini pertanyaannya agak serem nih, Bang. Apa tuh? Pertanyaannya, dari permintaan owner ini sangat menarik. Ada 3 keluarga dalam satu rumah. Tapi aku lihat desainnya kenapa biasa banget ya? Ya menurut Pak Dedi mungkin biasa, tapi ownernya suka kok. Ya memang karena ownernya pengennya yang biasa-biasa aja sih. Mereka pengennya cuman looks-nya clean, nggak terlalu banyak material yang dipakai, nggak banyak tempelan sana sini. Pengennya cuman udah polis konkret aja, karena mungkin efek dari pertemanan mereka juga kali ya. Udah terpapar sama yang kayak apa namanya, industrialis dan segala macam. Jadi pengennya memang warnanya yang dominan cuma 3 gitu, putih, abu, sama wood. Udah itu aja pengennya. Oke, terima kasih Bang Gandhi telah menjawab pertanyaan dari Pak Dedi. Mungkin di mata Pak Dedi ini desainnya biasa saja, tapi di mata ownernya ini bercanda tadi bercanda. Oke. Kita sudah tutup dulu nih pemeran karya NBA Plus sama Bang Gandhi Taiba. Untuk teman-teman semuanya boleh boleh hidupin kameranya, kita mau foto bareng nih, foto bersama. Boleh hidupin kameranya, atau mau hidupin mic-nya juga boleh, nggak apa-apa. Mau say hello. Aruman Kagami, ini anak mana nih? Oh, anak 18. Ya udah, nggak apa-apa. Itu yang belakang Musni itu, ayo pose. Boy. Wih, rame. Mau tawuran nih. Rame, Bang. Rame kami lagi. Kamera Pak Didi. Isinya bintang semua. Boy. Bang Habibul Fikri, silakan hidupin kameranya Bang. Kita mau foto bersama nih Bang. Kak Novi. Aja maksa. Oke. Nggak mau liatin muka itu. Lagi di jalan si Bibul tuh. Oh, Bang Habibul lagi di jalan Bang. Julia, Budi. Iya, Budi. Ada. Ada Budi juga tuh. Bud, ada Bang Dedi, Bud. Oke. Siap ya. 1, 2, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Ini penontonnya ada 55 orang ini rencananya. Banyak banget. 1, 2, 3. Silakan ditutup dong. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang telah bergabung bersama kita di NBA Plus with Bang Gandhi Taiba kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf teman-teman semua. Ini Pak Dedi baru hidupin kamera nih. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, aku tunggu malam nih. Wah. Baca kalau